Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran IPS. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ini adalah materi IPS kelas 7 semester 1. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat belajar, dan mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis ruang dan interaksi antar ruang. Apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, baik berupa laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Di sini kita bisa melihat contoh ruang yang berupa daratan. Daratan banyak digunakan oleh manusia untuk dijadikan tempat tinggal. Contoh ruang selanjutnya adalah laut. Di sini banyak binatang-binatang yang ada di dalam laut yang dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Contoh ruang selanjutnya adalah udara. Udara juga bisa digunakan oleh makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan-hewan seperti burung, sebagai tempat tinggal di dalam udara. Contoh ruang yang terakhir di sini adalah berupa lapisan tanah. Lapisan tanah sampai kedalamannya juga banyak digunakan oleh makhluk hidup seperti cacing dan hewan-hewan kecil di dalam tanah. Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintarto pada tahun 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Berikut contoh interaksi antar ruang. Wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir pantai menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Akhirnya, kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Contoh interaksi antar ruang berikutnya adalah dalam perjalanan menuju tempat kerja. Di sini terjadi interaksi dari asal rumahnya masing-masing menuju tempat kerja masing-masing. Contoh interaksi antar ruang berikutnya adalah migrasi penduduk. Di sini contohnya misalkan perpindahan penduduk dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Dan contoh interaksi antar ruang berikutnya adalah dalam perjalanan wisata. Di sini kita bisa melihat orang yang dari berbagai daerah melakukan perjalanan wisata ke tempat tujuan wisatanya. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama adalah saling melengkapi atau complementary. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Keadaan yang pertama adalah saling melengkapi atau complementarity atau regional complementary. Misalnya di sini, kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli.
Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Misalkan di sini perbedaan antara interaksi antara wilayah A dengan wilayah B maupun wilayah C. Wilayah A tentunya akan memilih berinteraksi dengan wilayah C karena jarak antara wilayah A dengan wilayah C lebih dekat daripada wilayah A dengan wilayah B. Dan yang ketiga yaitu kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu dalam pembelajaran kita semua dan sukses untuk kita semua. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.